Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bu. Haris, pimpin doa. Baiklah, untuk memulai pelajaran mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak masuk? Tidak ada Bu, hadir semua. Alfian mana? Ke WC Bu. Oh, tunggu absen ya. Ya Bu. Dini Sartika, hadir Bu. Rizky Yolanda, hadir Bu. Mary, Hadir Bu. Selvi Sarah, hadir Bu. Haris Munandar, Hadir. Alfian Saputra, hadir Masih ya. ke WC Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang memiliki keinginan dan cita-cita? Saya, Kalian? Bu. Oke, kalian punya ya? Bu. Oke, mempunyai semua ya? Iya Bu. Cita-cita dan impian tidak ada artinya apabila kalian tidak memiliki kemauan. Oke, kemauan di sini kemauan belajar misalkan, semangat dan belajar. Semangat ya? Semangat, Bu. Oke. Selanjutnya, siapa yang pernah membaca buku atau menonton drama, film, dan kalian memberi komentar, baik itu keunggulan, keunikan? Pernah? Pernah Bu. Ada tidak hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Tidak tahu Bu. Risti? Tidak tahu. Oke. Identitas. Oke, yang di sini identitas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Kompetensi dasar 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, yaitu film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menemukan keberadaan struktur, orientasi, tafsiran, evaluasi, simpulan, dan kaidah kebahasaan, baik itu adjektiva yang terdapat pada teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca. Yang kedua, menganalisis ketepatan struktur, baik itu identitas karya, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Maksud Ibu simpulan. Yang selanjutnya yaitu menganalisis ketepatan penggunaan bahasa, baik itu kata-kata persuasif, kata sifat, konjuksi, ungkapan, perbandingan, kata kerja, material, dan relasional yang terdapat pada teks ulasan. Oke, materi pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu pengertian teks ulasan, yang kedua ciri-ciri dan tujuan teks ulasan, yang ketiga menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Selanjutnya pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan atau review terhadap suatu karya, baik itu drama, film, dan novel. Saat mengulas suatu karya sastra, kita harus bersifat kritis agar berkontribusi demi kemajuan sastra. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks ulasan. Teks ulasan bersifat komunikatif. Artinya, teks ulasan disusun untuk mengkritiki suatu karya sastra yang terdapat di dalam suatu karya, baik itu kejadian atau peristiwa. Yang kedua yaitu strukturnya terdiri dari identitas karya atau buku, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Selanjutnya, memuat informasi berdasarkan
sudut pandang atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Yang selanjutnya yaitu opininya bersifat fakta yang diinterpretasikan. Yang kelima, memiliki nama lain yaitu resensi. Oke, selanjutnya tujuan teks ulasan menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis terhadap suatu karya sementara. Yang kedua, memberikan informasi pada khalayak ramai tentang standar kelayakan dan kepatuhan sebuah karya. Yang ketiga, membantu pembaca mengetahui gambaran kritikan terhadap suatu karya. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan kekurangan karya. Yang kelima, memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. Yang selanjutnya yang keenam, memudahkan pembaca mengidentifikasikan hubungan suatu karya yang lain dengan yang serupa. Yang ketujuh, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum membeli dan menikmati suatu karya. Dan selanjutnya, menelaah teks ulasan. Ini strukturnya ya. Yang pertama, identitas karya. Bagian ini mencakup judul, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung. Hal ini biasanya ditampilkan pada teks ulasan. Yang kedua, orientasi. Di orientasi berisi pengenalan gambaran umum tentang suatu karya yang hendak diulas, sehingga pembaca mengetahui hal yang akan diulas. Yang selanjutnya, tafsiran. Berisikan tentang gambaran suatu karya yang akan diulas. Contohnya, bagian-bagian dari keunikan, hasil karya, keunggulan, kualitas, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu rangkuman. Yang selanjutnya evaluasi. Evaluasi di sini berisi pandangan tentang kelebihan atau kekurangan suatu karya yang telah diulas. Yang kelima, rangkuman. Dalam rangkuman berisi simpulan dari suatu ulasan terhadap suatu karya, baik itu film maupun drama dan novel. Kaidah kebahasaan selanjutnya ya. Kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Yang pertama, menonjolkan unsur-unsur karya seni yang akan diulas. Yang kedua, menggunakan kalimat opini atau persuasif. Yang ketiga, menggunakan konjuksi baik itu internal maupun eksternal. Yang kedua, menggunakan ungkapan perbandingan baik persamaan atau perbedaan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan ungkapan perbandingan baik persamaan maupun perbedaan. Yang kelima, menggunakan kata sifat. Yang ketujuh, menggunakan kata benda atau kata kerja. Yang kedelapan, menggunakan majas metafora. Yang terakhir, menggunakan kata rujukan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ada yang ingin menyimpulkan? Tidak? Tidak. Oke, Ibu akan menyimpulkannya. Tes ulasan memiliki nama lain yaitu tes resensi. Di dalam tes resensi atau tes ulasan ini berisikan tujuan dan ciri-ciri dari tes ulasan itu sendiri. Strukturnya terdiri dari identitas karya, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Oke, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian minggu depan. Tugasnya yaitu buatlah sebuah ulasan novel berdasarkan struktur teks ulasan. Yang kedua, apa yang kamu pelajari setelah memahami teks ulasan? Yang
kesulitan apa yang kamu alami selama mempelajari kecerdasan? Oke, untuk bobot soal atau skor. Yang pertama, soal pertama skornya 15 sampai 40. Soal nomor 2 skornya 10 sampai 25 dan soal ketiga skornya 8 sampai 20 dan skor yang keempat 5 sampai 15. Sudah kalian catat? Sudah, Bu. Bu. Oke. Tidak ada ingin ditanyakan? Kapan dikumpul, Bu? Minggu depan. Hari Senin ya? Ya, Bu. Oke, paling lambat hari Selasa. Ibu tunggu. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita menutup, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfian tadi sudah masuk belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu.